Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mohon untuk ketua kelasnya ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai dengan materi pada hari ini, saya mohon untuk para siswa peserta didiknya untuk berdiri semuanya untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan dimohon berdiri semua. Bahas pada hari ini yaitu tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Ya, baik. Di sini kita lihat bahwa nilai-nilai luhur itu terbagi atas 7 bagian. Ya, yang pertama kita bisa lihat di sini. Nanti kalian bisa lihat di situ. Ya, di sini ada nilai persatuan, nilai perkorban, terus ada juga nilai gotong royong seperti itu juga ada. Ya, kita di sini yang saya mau menerangkan sebentar sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ada hal-hal tertentu yang disebut memuat nilai luhur. Ya, di sini menerangkan bahwa nilai-nilai luhur mampu membentuk pribadi manusia sehingga perbuatannya dapat mencerminkan hal-hal yang berbudi. Ya, jadi di sini nilai-nilai luhur itu terbagi. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang nilai persatuan. Ya, di situ kita lihat bahwa nilai selaras persatuan itu yaitu menunjukkan tentang persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi biarpun negara kita ini terpecah belah atau negara yang berbentuk terpecah belah itu berbentuk pulau-pulau, beribu-ribu pulau, namun kita tetap satu atau yang disebut dengan NKRI. Ya itu. Ya, di saat itu juga ada, kenapa disebutkan Sumpah Pemuda? Karena apa? Waktu itu ada berbagai macam orang atau pemuda dari semua yang tinggal dari, ada yang dari pemuda dari Jawa, terus dari Makassar, dari Sulawesi, itu ada. Yang disebut di sini dengan, kita lihat itu ada Jong. Jong Ambon Jong itu artinya apa? Jong itu adalah nyong atau pemuda atau anak muda. Ya, itu. Jadi contoh kalau macam di Jawa namanya Jong Jawa. Kalau di di Sumatera atau Sumatera Utara namanya Jong Batak. Ada juga di sini kita lihat tentang menjelaskan tentang Jong Celebes atau yang berasal dari Sulawesi, ya, itu. Ya, di sini yang kita lihat berikutnya di sini yaitu rela berkorban, yaitu menjelaskan bahwa rela berkorban tanpa dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Di sini secara singkat saja saya akan bacakan bahwa cinta tanah air merupakan sikap dan memberikan kontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara. Itu yang kedua. Yang berikutnya bisa kalian lihat lagi di sini. Karena adanya
perasaan senasib dan sepenanggungan. Jadi nasib kita itu dan sepenanggungan untuk menjaga NKRI agar tetap utuh. Ya itu. Ya, jadi di sini arti dari kita anak air dan bangsa yaitu seperti itu. Yang berikutnya yaitu semangat persaudaraan. Ya, semangat persaudaraan. Ya, yang kelima yaitu mengutamakan kepentingan bangsa. Apa saja yang kalian ketahui tentang mengutamakan kepentingan bangsa? Contohnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Coba. Ya, saya memberikan contoh. Mengutamakan kepentingan bangsa itu contoh seperti satu, biasanya kalau kita melakukan di saat malam hari, biasa menjaga keamanan dengan cara apa? Ya, ronda atau yang disebut dengan sis kamling. Nah itu. Ya, jadi itu yang harus kita jaga. Karena apa? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu sangatlah penting bagi kita karena demi kebutuhan negara. Nah, itu. Ya, berikutnya kita lihat di sini. Ya, tentang yang keenam yaitu tentang menerima dan menghargai perbedaan. Di Indonesia ini terbagi atas perbedaan apa saja? Yang kalian ketahui perbedaan apa saja? Agama, apalagi? Suku, terus ras dan budaya. Ya, jadi di Indonesia itu bukan cuma satu ras atau satu agama saja, tapi dia terbagi atas berbagai macam suku, ras, agama, dan antar golongan atau budaya. Nah, itu. Jadi itu contoh kalau di kita di daerah Jawa kebanyakan memang kalau kalian ketahui di Jawa itu suku apa saja yang kalian ketahui? Suku apa? Suku apa? Suku Jawa itu suku apa lagi? Apa? Ya terus apa lagi? Yang bersebelahan dengan Jawa Timur apa? Ya apa? Dengan suku Surabaya. Suku apa? Suku Madura. Itu. Ya itu jadi di Indonesia ini banyak sebenarnya suku. Di Tengger, suku Tengger itu juga ada, ya kan? Itu. Kalau di luar daerah Jawa apa saja yang kalian ketahui? Suku apa saja yang kalian tahu? Suku apa? Suku Papua apa lagi? Suku Batak, ya itu banyak ya. Jadi berbagai macam suku yang ada di Indonesia itu yang kalian bisa pelajari di situ. Ya berikutnya di sini tentang semangat gotong royong. Semangat gotong royong itu harus atau sudah timbul di saat kita masih kecil. Contoh saja gotong royong melakukan sesuatu yang ada di lingkungan sekolah ada. Lingkungan keluarga juga harus ada dan lingkungan masyarakat. Apa saja contoh-contoh yang dilakukan contoh gotong royong yang dilakukan di sekolah? Contohnya apa coba? Ya kerja bakti apa lagi? Ya terus kalau di lingkungan masyarakat apa coba? Di lingkungan masyarakat melakukan apa saja coba? Ya terus mendirikan tempat ibadah atau melakukan perbaikan jalan itu namanya gotong royong. Ya, baik. Di sini nanti yang akan kita bahas di sini saya akan melakukan sebuah kegiatan yaitu dengan melakukan kegiatan membuat pop up book. Ada yang tahu pengertian tentang pop up book? Sudah ada? Ya, baik. Saya akan memberikan pengertiannya di sini. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Di sini penerapan pembuatan pop-up book berkaitan dengan nilai-nilai luhur dan Sumpah Pemuda. Jadi, di situ nanti kalian sudah saya sarankan sebelumnya menyiapkan bahan-bahan contoh seperti gunting, kertas, lem, nah itu untuk membuat sebuah bentuk album
yang isinya nanti ada sikap-sikap atau gambar yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada pada nilai luhur Pancasila tersebut, nilai luhur Sumpah Pemuda tersebut. Ya, jadi di sini bisa kalian lihat penjelasan dari pokok buku itu adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi, serta memberikan visualisasi cerita yang menarik. Ya, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Jadi nanti di saat albumnya itu kalian menutup, gambar fotonya itu dia dalam keadaan tidur. Tapi kalau nanti sudah dibuka, dia dalam keadaan berdiri. Berkaitan dengan 3 dimensi karena apa coba? Sebuah kartu atau buku yang ketika dibuka bisa menampilkan bentuk 3 dimensi atau timbul atau dia muncul. Ya, ya. Di sini ada beberapa macam contoh cara pembuatannya. Ya, di sini yang pertama, apa saja yang digunakan contoh tadi, lem karton atau kertas manila, kertas fotofolio atau buffalo. Terus yang kedua kertas HVS berwarna atau kertas lipat. Yang ketiga gunting. Keempat lem kertas, serta yang kelima adalah lem kardus. Ya. Yang menggetarkan jiwa. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, itu adalah yang terbagi atas 4 kelompok agar kalian bisa membuat bentuk dari pop-up book itu yang berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, baik. Jadi setelah ini silakan saya mengharapkan kalian berbagi kelompok yang sudah saya bagi tadi. Silakan sekarang dibagikan kelompoknya. Pagi. Sudah? Ayo bagus. Dipindah-pindah kemana? Yang di belakang menghadap ke belakang, yang bahasan kedua. Ya, nanti saya akan bagikan. Dan KPD buat kalian. Atau ada petunjuknya di situ, tulis nama atau anggota kelompok yang ada di kelompok kalian. Ya. Ya, baik. Silakan kalian lihat di situ cara membuatnya seperti apa dan bahan yang sudah disediakan silakan dikerjakan sesuai dengan sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Silakan. Baik. Ya, silakan kalian isi nama-nama peserta yang ada di kelompok kalian. Silakan. Jadi nilai gotong royongnya itu seperti apa gambarnya, terus nilai persatuan itu apa aja contohnya. Yang ketiga ada lagi ya, ini nanti saya akan berikan penjelasan sedikit ya. Contoh yang hasil yang akan kalian buat seperti ini hasilnya. Saya memberikan contoh pop-up book itu modelnya seperti ini. Kalian bisa lihat di situ contoh yang satu adalah semangat rela berkorban. Contoh
kita lihat di sini bahwa ada seorang anggota TNI yang ditugaskan di Papua untuk menjaga keamanan maupun menjaga perbatasan di Papua yang berdekatan dengan apa yang berdekatan dengan Papua. Saya terangkan tadi dan gambarnya nanti atau hasilnya nanti seperti ini. Jadi setelah itu, jika kalau sudah selesai, lihat ini. Jadi gambar-gambar yang sudah disediakan itu harus disesuaikan juga dengan tema yang ada di situ. Saya kurang. Jangan sampai semua berbentuk kotak agar yang gambar yang di tempat lain atau di posisi bagian atas juga bisa terlihat. Contohnya seperti ini, ya. Tuh. Bisa kalian praktek modelnya itu bentuk seperti apa, silahkan. Yang penting jangan kotak. Dan gambarnya harus sesuai dengan apa yang ada. Jadi contoh kayak macam gambar manusia itu jangan sampai kepotong kepala atau kakinya gitu seperti itu. Ya, harus sesuai atau utuh. Nanti ditayangkan nanti yang ini ya supaya nanti jadi silakan jangan memperlambat yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau panjang kurang jelas silakan bertanya. Tulisannya dibagi dua ya, di atas bawah supaya posisinya enggak. Kelompok itu bisa kalian lihat yang gambar atau yang KTP yang sudah saya bagikan itu juga nanti ada dua lembar, yang satu untuk nama kelompoknya, yang satu itu nanti diisi gambarnya, bentuk dari gambarnya di sini, terus ada catatannya atau tata cara melakukan pop-up itu. Jadi di situ ada, nanti di sini silakan kalian gunting dan isikan pada atau tempelkan pada tabel yang sudah diberikan itu.
Nilai-nilai libur. Persatuan itu apa aja yang termasuk itu, gotong royong itu juga harus sesuai gambarnya. Jangan sampai bertukar atau berbeda dengan temanya ya. Saling berdiskusi dengan teman, apa yang kalian tempelkan itu harus sesuai dengan temanya itu. Dan tadi sudah saya sebutkan tadi itu, jangan sampai lupa. Bagian itu jadi setiap lembarannya itu diisi gambar yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Contoh nilai cinta tanah air itu satu lembar, satu lipatan, ya. Jadi di situ satu kalimat terdiri atas itu tadi bagian. Selesai. Nanti kalau macam memang belum selesai, ya kita saya sudah siapkan. Nanti kalau ini dibutuhkan aja yang sudah selesai nanti dilihatkan aja, nanti diteruskan setelah. Ya, bagaimana hasil proyek yang kalian kerjakan? Apa sudah selesai? Baik, saya akan periksa, saya bisa lihat hasil dari kelompok kalian. Ya, baik. Nanti akan setelah ini kalian melakukan presentasi di depan kelas ya. Ya, baik. Kelompok yang berikutnya. Ya, baik. Ya, baik. Silakan saya memberikan pertanyaan setiap kelompok untuk mempercayai seseorang untuk membacakan hasil dari kerja kalian tadi. Silakan. Yang pertama dari kelompok A. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok A yang berhubungan tentang nilai-nilai yang buruk dalam Sumpah Pemuda. Nilai kesatuan contohnya 1 menaati peraturan, 2 tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Yang kedua, semangat rela berkorban. Contohnya yaitu 1 menjaga perbatasan NKRI, 2 membantu orang mengalami kecelakaan. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Contohnya 1 mengikuti upacara kemerdekaan, 2 mencintai seni budaya Indonesia.
Yang keempat, semangat persaudaraan. Contohnya, 1. Tidak membeda-bedakan teman. 2. Membantu teman yang cacat. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa. Contohnya, menjaga keutuhan negara, melakukan toleransi. 6. Menerima dan menghargai perbedaan. 1. Tidak membeda-bedakan agama. 2. Menghormati kebudayaan lain. 7. Semangat gotong royong dan kerja sama. 1. Bergotong royong membangun masjid. 2. Bekerja sama membersihkan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada yang mau menambahkan masih dari presentasi dari kelompok 1? Silakan. Siapa? Silakan ditambahkan. Masih presentasi dari kelompok 1, ada yang menambahkan? Silakan. Kelompok 1 siapa? Ya, baik, silakan. Bici. Saya ingin menambahkan dari kelompok 3 tentang nilai menerima dan menghargai perbedaan. Ada perbedaan rumah adat, perbedaan masyarakat di desa dan di kota, dan menghargai perbedaan alumni sekolah. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 3. Ya, baik. Silakan kembali ke tempat. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok 2. Nilai persatuan. Contoh 1. Kerjasama antar negara. 2. Kerja kelompok. Semangat rela berkorban. 1. Membantu teman yang memiliki keterbatasan fisik. 2. Memegang teguh NKRI. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 1. Mengikuti upacara kemerdekaan. 2. Melestarikan budaya. 4. Semangat persaudaraan. 1. Tidak membedakan penduduk kota dan penduduk desa. 2. Menghormati guru. Mengutamakan kepentingan bangsa. 1. Menjaga wilayah perbatasan. 2. Mencintai tanah air. Menerima dan menghargai perbedaan. 1. Tidak saling membedakan. 2. Menghargai perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Semangat gotong royong dan kerja sama. 1. Bekerja sama membersihkan lingkungan. 2. Bergotong royong membersihkan rumah. Ya, baik, itu hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik. Dari kelompok 3, kelompok 4 maupun kelompok 2 ada yang mau menambahkan hasil presentasi dari kelompok 2? Siapa? Ya, silakan dari kelompok 4. Saya ingin menambahkan nilai persatuan. 1. Menjenguk teman yang sakit. Dan 2. Saling menghormati antar perbedaan teman. Ya, baik. Contoh yang diberikan dari kelompok 4 itu sudah termasuk dalam nilai-nilai yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi. Kita ucapkan selamat buat mereka dan kita hapus buat kelompok 2. Ya, silakan kembali lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari kelompok 3 dan kami nama Uji ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari
1. Nilai persatuan. Contoh, menjemput teman yang sakit. 2. Kerja kelompok. 2. Semangat rela berkorban. Contoh, perang saat zaman kolonial Belanda. 2. Membantu orang yang sakit. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 1. Melakukan upacara bendera pada 17 Agustus. 2. Melestarikan tarian daerah. 4. Semangat persaudaraan. 1. Saling mendoakan. 2. Membantu dengan memberikan beras. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. Contoh, menjaga wilayah Indonesia di perbatasan negara. 2. Membela NKRI. 6. Menerima dan menghargai perbedaan. 1. Menghormati agama lain. 2. Toleransi. 3. Semangat gotong royong dan bekerja sama. 1. Membantu perbaikan jalan. 2. Membersihkan lingkungan. Ya, baik. Terima kasih atas hasil dari presentasi kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3 dari yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload dulu hasil dari kelompok 3. Nah, silakan. Hasil dari kelompok tersebut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami. Nilai persatuan. Contoh, menghargai teman yang berbeda agama. 2. Menghargai adat istiadat. 2. Semangat rela berkorban. Contoh, perang melawan penjajah. 2. Membantu orang yang sakit. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Contoh, mengikuti upacara bendera. 2. Melestarikan budaya daerah. 4. Semangat persaudaraan. Contoh, saling menghormati antar agama. 2. Membantu orang yang tidak mampu. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. Contoh, menjaga persatuan NKRI. 2. Mengikuti upacara bendera. 6. Menerima dan menghargai perbedaan. Contoh, menghormati antar suku. 2. Menghormati adat istiadat daerah lain. 7. Semangat gotong royong dan bekerja sama. Contoh, melakukan gotong royong. 2. Membantu teman yang jatuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kelompok lain yang ingin menambahkan hasil dari kelompok 4, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menambahkan Ya, baik. tentang semangat rela berkorban. 1. Bertempur melawan penjajah Belanda. 2. Sikap mempertahankan NKRI. 3. Bersedia berkorban demi nusa dan bangsa. 4. Sikap menunjukkan rasa kemanusiaan. Ya, baik. Itulah hasil tambahan atau masukan dari kelompok 2. Kita ucapkan selamat dan aplaus buat kelompok 4. Silakan kelompok 4. Di atas kegiatan yang hari ini kita lakukan, yang hasilnya alhamdulillah saya sangat berterima kasih karena hasil yang telah kalian kerjakan sudah memenuhi standar dan predikat sangat baik. Jadi saya harapkan ke depan nanti jika kita akan melakukan kegiatan kelompok seperti ini, saya mohon dengan harap agar peserta lain harus ikut aktif dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Ya, sampai di situ aja dulu.
Mungkin ada pertanyaan buat saya atau buat guru? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada. Ya, baik, sampai di situ saja kita akhiri kegiatan ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas ke depan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, silakan setelah itu kalian bisa meninggalkan kelas dan saya harapkan semoga di saat pertemuan mendatang bisa membuat kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dan keluar salam. Keluar langsung.